Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa, Lisa, Dewi, Tina, dan juga Ulfa akan membahas mengenai analisis dari ADDIE. Nah, apakah sebelumnya Anda pernah mendengar mengenai ADDIE? ADDIE sendiri adalah salah satu program model pembelajaran sistematik. Model ini disusun secara terprogram dengan urutan kegiatan yang sistematik dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajar. Sesuai dengan namanya, sistem ini terdiri dari 5 fase, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, di sini kami akan membahas tahap yang pertama, yaitu analisis. Analisis sendiri merupakan proses mengidentifikasi masalah pada tempat yang dijadikan sampel penelitian. Tahap-tahap analisis. Tahap-tahap analisis merupakan suatu proses tentang bagaimana mendefinisikan apa saja yang akan dipelajari dari hal tersebut. Ada beberapa tahap yang perlu kita ketahui. Di antaranya, yang pertama yaitu melakukan kompetensi yang dituntut kepada peserta. Yang kedua, melakukan analisis mengenai karakteristik pengetahuan dan kemampuan. Yang ketiga, melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi. Nah, apa saja sih langkah-langkah analisis? Analisis sendiri terdiri atas 2 tahap, yaitu yang pertama, analisis kinerja atau performance analysis. Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Yang kedua, analisis kebutuhan atau needs analysis merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh peserta untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Nah, bagaimana sih cara untuk mengumpulkan data dalam analisis? Pengumpulan data dalam analisis bisa dilakukan dengan observasi, interview, atau dokumentasi. Yang pertama, observasi. Nah, observasi ini berdasarkan peserta pelatihan. Misalnya, peserta pelatihan adalah seorang pelajar. Maka yang diobservasi adalah bagaimana lingkungan sekolahnya dan bagaimana ia dalam proses belajarnya di kelas. Yang kedua ada interview. Pada proses interview dilakukan sama halnya dengan observasi. Setelah dilakukannya observasi, kita melakukan interview. Interview dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam setelah dilakukannya observasi terhadap peserta. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi dibuat sebagai catatan pelatihan atau catatan personalia. Di dalam dokumentasi terdapat catatan hasil observasi dan interview yang telah dilakukan pada peserta. Nah, kenapa sih harus dilakukan analisis? Karena untuk mengetahui gambaran umum dari permasalahan dan kebutuhan untuk membuat desain pelatihan yang sesuai sebelum dilakukannya tahap kedua, yaitu desain. Nah, proses analisis bisa dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan. Contoh, apakah model atau metode baru mampu mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi? Yang kedua, apakah model atau metode baru mendapat dukungan fasilitas untuk diterapkan? Yang ketiga, apakah dosen atau guru mampu menerapkan model atau metode pembelajaran baru tersebut dalam analisis ini? Misalnya, jangan sampai terjadi ada rancangan model atau metode yang bagus tetapi tidak dapat diterapkan karena beberapa keterbatasan. Misalnya saja, tidak ada alat atau guru tidak mampu untuk melaksanakannya. Analisis metode pembelajaran baru perlu dilakukan untuk mengetahui kelayakan apakah metode pembelajaran tersebut patut untuk diterapkan. Adapun tujuan dilakukannya analisis, yakni untuk menganalisa tentang bagaimana hal yang perlu diketahui sebelum kegiatan pelatihan dilakukan, seperti tujuan, penyelenggaraan training, peserta, dan apa yang menjadi kebutuhan peserta.
terkait dengan materi, metode, teknik pembelajaran, dan lain-lain. Tujuan dilakukannya analisis sesuai dengan kebutuhan dari peserta itu sendiri. Kemudian ada rekap dan laporan analisis. Yang pertama, ringkasan eksklusif. Bagian ini menyajikan gambaran umum temuan analisis dalam format yang memungkinkan mengambil keputusan untuk membuat keputusan penting secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada pendahuluan. Bagian ini memperkenalkan bagian utama dari laporan serta orang-orang utama yang terlibat dalam melakukan analisis dan membuat laporan. Klien juga didefinisikan dengan jelas. Yang ketiga, ada latar belakang. Bagian ini menjelaskan semua informasi yang diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang latar belakang analisis, misalnya siapa yang memulainya dan mengapa. Yang keempat, yaitu tujuan. Bagian ini menjelaskan tujuan analisis, misalnya penilaian kebutuhan mungkin dilakukan untuk mendeteksi kebutuhan pelatihan atau pendidikan yang tidak terpenuhi oleh program yang ada. Atau penilaian kebutuhan dapat dilakukan untuk memastikan adanya kebutuhan atau memperjelas sifat kebutuhan yang dirasakan orang lain. Yang kelima, batasan. Bagian ini menjelaskan batasan apapun pada interpretasi dan generalisasi analisis. Ini juga harus menjelaskan ancaman terhadap reliabilitas dan validitas instrumen. Yang keenam, pertanyaan. Bagian ini menguraikan pertanyaan khusus yang diajukan dan tentang siapa. Yang terakhir adalah metode. Bagian ini menjelaskan teknik analisis yang digunakan, seperti observasi dan survei. Deskripsi langkah demi langkah tentang apa yang telah dilakukan harus disediakan. Kemudian kelemahan dan kelebihan dari ADDIE. Kelebihan. Sifat dari model pembelajaran ADDIE sangat sederhana dan sistematis, sehingga model desain ini akan mudah dipelajari oleh pendidik. Kekurangannya, dalam tahap analisis memerlukan waktu yang lama, karena pada tahap ini terdapat dua komponen analisis, yaitu analisis kerja dan analisis kebutuhan, yang nantinya akan mempengaruhi lamanya proses menganalisis, sehingga siswa sebelum tahap pembelajaran dilaksanakan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, analisis merupakan tahap pertama model pembelajaran ADDIE, di mana dalam tahap analisis dilakukannya proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik, dan untuk mengetahui atau menentukan apa yang dipelajari diperlukan beberapa kegiatan, yaitu analisis kebutuhan dan analisis kinerja. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.